dengan narasumber kita pagi ini ada Pak Yon Mahmudi PhD, Kaprodi Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon Mahmudi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yon Mahmudi. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. enggak ya? Oke, bisa kita dengar dengan baik. Gimana Ya, dengan suara alhamdulillah. saya, Pak Yon? Bisa didengar dengan baik, Pak Yon? Ya, ya, bisa, bisa. Baik. Pak Yon Mahmudi, RDS FM Solo pagi ini kita bahas terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi di Gaza, Palestina. Seperti kita tahu ya bahwa konflik ini sudah lama terjadi begitu dan beberapa hari terakhir ini mulai memanas kembali begitu. Nah, kalau menurut Pak Yon Mahmudi sebagai ya pengamat Timur Tengah begitu dan Palestina, apa yang sedang terjadi di sana hari ini, Pak Yon? Ya, kalau mulai dari serangan Hamas ya Hmm. kepada Israel, tentu serangan ini kan bukan sesuatu yang terpisah ya Iya. terhadap kejadian-kejadian sebelumnya. Hmm. Jadi tidak bisa kemudian hanya serangan Hamas saja, Iya. tapi juga harus dilihat bagaimana kemudian proses pendudukan dan pembangunan pemukiman-pemukiman baru yang tiap bukan dan itu hampir korban nyawa yang Hmm. juga jumlahnya tidak sedikit ya. Iya. Jadi kalau dalam 1 tahun itu bisa 300 atau 400 orang Palestina Hmm. itu yang meninggal Hmm. dan itu dari kalangan sipil dan bahkan juga anak-anak karena korban dari pemukiman baru ini. Nah, sudah banyak saya kira kemudian tekanan dan kritik agar itu dihentikan. Iya. Dan tentu itu tidak dihiraukan ya oleh Israel. Kemudian yang kedua juga sikap Israel di dalam hal memberikan keleluasaan kepada kelompok Yahudi yang garis keras ya untuk bisa menguasai Al-Aqsa dan memberikan batasan kepada orang-orang Muslim untuk beribadah, ini kan juga menjadikan perhatian khusus karena juga menimbulkan bentrokan dan korban dari warga Palestina oleh militer juga banyak. Nah, saya kira aspek pendudukan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel itu berdampak kepada eskalasi dan kemarahan ya dari rakyat Palestina dan itu salah satunya adalah dilakukan dengan melakukan penyerangan yang beberapa hari yang itu dilakukan. Yeah. Ini saya kira proses panjang dan tadi apabila kemudian ya, persoalan pendudukan ini tidak bisa diselesaikan oleh dunia internasional. Saya kira begitu. Karena ini banyak sekali juga beredar di media sosial begitu ya, seperti kita pantau bahwa sepertinya media memframing bahwa Hamas lah yang kemudian menyerang duluan kepada Israel begitu Pak Yon. Bagaimana dengan seperti ini? Ya, karena kan dunia internasional pada umumnya itu tidak memakan secara intensif ya proses-proses kekerasan yang dilakukan oleh militer ya. Hampir dilakukan tiap hari dan itu banyak korban yang meninggal karena pemukiman itu. Nah, begitu kemudian ada serangan maka kemudian mereka fokus ya pada serangan itu dan menganggap ini sebagai serangan yang tidak biadab, yang biadab, tidak beradab dan lain sebagainya. Saya kira kan itu persoalan dan dunia Barat juga tidak berani melakukan kecaman atas tindakan-tindakan Israel, termasuk Uni Eropa dan Amerika, karena mereka akan terkena delik antisemitisme gitu ya, yang itu anti terhadap Israel dan mereka tidak berani melakukan itu. Ini kan saya kira standar ganda yang terjadi. Ya, seperti kita tahu memang respon dari dunia terhadap konflik Palestina Israel yang sudah berjalan ini mereka seolah diam begitu dan berbeda dengan respon
ketika terjadi konflik antara Ukraina Rusia yang lalu begitu. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya Israel ini sehingga kemudian tidak banyak orang ataupun tokoh dunia yang kemudian mau berani untuk mengecam itu, Pak Yon? Ya, diaspora Israel ini kan menyebar ya ke Eropa, dan memang sejarahnya mereka mengalami persekusi, ketidakadilan, dan dilakukan oleh orang-orang Eropa sendiri, Yeah. termasuk yang di Jerman, di Rusia. Akhirnya kan mereka kemudian berpindah, mayoritas pindah ke Amerika, dan kemudian sebagian besar difasilitasi untuk berpindah ke Palestina oleh Inggris. Nah ini kan menjadikan mereka menjadi sangat kuat begitu ya. Sementara di Amerika posisi mereka ya mempengaruhi dan hampir kemudian menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang besar tidak bisa digoyahkan begitu, karena mereka yang menentukan kebijakan pembelaan terhadap Israel. Ini saya kira yang kemudian menjadikan Israel menjadi istimewa, karena biar bagaimanapun Israel walaupun hidup di tengah-tengah dunia Arab, mereka Yahudi, tetapi secara postur kan lebih dekat kepada orang-orang Barat ya dibandingkan dengan orang Arab itu sendiri, karena mereka yang merasa memiliki darah yang lebih baik, mulia dari makhluk yang lain. Artinya apakah hari ini Israel dengan kekuatannya yang luar biasa begitu ya masih banyak ditakuti oleh negara-negara Barat begitu, Pak Yon? Ya, karena mereka kan juga punya kekuatan ekonomi yang suatu waktu juga bisa menghancurkan ekonomi suatu negara, kekuatan politik dan lain sebagainya, sehingga mereka bebas saja melakukan apa-apa yang mereka inginkan, termasuk pelanggaran-pelanggaran. Ya, kemudian kita tarik ke dalam negeri, Pak Yon. Bagaimana kemudian Indonesia sebagai negara yang selama ini memang selalu mendukung Palestina dalam perjuangannya? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan konflik di Israel dan Palestina ini, Pak Yon? Ya, tentu kemudian Indonesia harus tetap ya pada sikapnya guna mendukung perjuangan rakyat Palestina dan meminta agar kedua belah pihak untuk mengakhiri peperangan dan kembali kepada meja perundingan, dan menegaskan kepada Dewan Keamanan PBB agar lebih tegas di dalam hal solusi atas pendudukan ini, karena ini kan menjadi masalah utama ya. Kalau ini tidak diselesaikan, maka itu akan terus-menerus terjadi. Dan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan, saya kira itu adalah pesan ya dari rakyat Palestina yang selalu terus mereka sampaikan, dan itu saya kira bisa dilakukan kalau Israel ya menginginkan itu damai berdampingan dengan yang lain. Nah, ini saya kira harus kemudian dapat disampaikan kepada dunia internasional dan menggalang solidaritas dalam hal ini guna menyelesaikan masalah Israel dan Palestina. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar peran Indonesia untuk melakukan itu? Artinya kekuatan Indonesia, seberapa besar kekuatan Indonesia untuk melakukan hal semacam itu untuk mengusahakan perdamaian antara Israel dan Palestina tersebut, Pak Yon? Tentu kekuatannya tidak bisa sendiri, harus kemudian berkolaborasi dengan pemimpin negara-negara yang lain. Gitu, ya. Apakah kemudian juga melakukan pembicaraan dengan Arab Saudi, dengan pemimpin Turki, bahkan dengan Cina, begitu ya, karena Cina menjadi kekuatan penting, penyeimbang di dalam masalah ini. Ini kan masalah pendudukan dan tidak bisa diselesaikan oleh negara-negara yang memiliki pengalaman penjajahan yang secara historis memang melegitimasi itu. Maka ada pihak ya yang memang juga merasakan betapa beratnya hidup ya dijajah dan ingin menjadi sebuah negara yang memang terbebas dari penjajahan. Itu kan saya
kira mungkin Ya. penting dari dunia lain, mungkin dari non-blok yang kemudian bisa menyuarakannya. Mhm. Ya, Pak Yon, kalau kita melihat konflik antara Palestina dan Israel ini kan bukan konflik yang kemarin sore, artinya ini konflik sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu begitu sampai hari ini. Nah, dengan kalau melihat dengan kondisi Israel dan Palestina saat ini begitu, apakah memungkinkan akan ditempuh jalur damai antara Israel dan Palestina kalau melihat kondisi saat ini, Pak Yon? Eh, Kemungkinan bisa saja terjadi apabila ada perubahan kepemimpinan ya Hmm. di Israel. Ya. Bisa jadi serangan itu menimbulkan ketidakpercayaan publik di Israel ya Oke. terhadap pemimpin mereka, Mhm. yaitu Netanyahu yang memang berasal dari kelompok garis keras. Mhm. Karena pemimpin sebelumnya yang dari garis tengah dan eh, kiri, Mhm. sekuler juga, kan cenderung menginginkan adanya perdamaian. Oke. Hanya Netanyahu yang bersikeras ya untuk menghadapi musuh-musuh mereka dengan kekerasan dan Mhm. militer. Jadi kalau terjadi perubahan dan Oke. kita lihat bahwa mayoritas hampir 60% Mhm. penduduk Israel sendiri menginginkan adanya perdamaian. Oke. Itu ya. Artinya Ya. ada faksi-faksi di Israel yang memang menginginkan ini ya, apa namanya, perdamaian itu sendiri, tidak semuanya kemudian menginginkan perang ini terus terjadi begitu, Pak Yon? Ya, ada faksi-faksi itu dan memang resikonya tinggi. Hmm. Mhm. Eh, apa ada beberapa ada perdana menteri kan kasus Mhm. Oslo kan karena perdamaian dia ditembak mati kan Oke. oleh kelompok radikal. Oke. Kemudian juga seperti Ariel Sharon sebenarnya kan Mhm. juga punya program untuk menarik dan mengosongkan wilayah pendudukan itu Palestina ya. penjajahan. Mhm. Ya, Mhm. ditentang oleh kelompok garis keras. Mhm. Secara umum sih sebenarnya ya rakyat yang sudah mulai melihat ya penting menuju perdamaian daripada hidup terus-menerus dalam konflik yang tidak berujung itu. Iya. Oke. Baik, Pak Yon, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita di Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya terkait dengan konflik di Palestina Israel. Mungkin juga banyak pendengar kita yang sedikit belum paham begitu terkait dengan konflik di Palestina. Silakan. Ya tentu di dalam hal melihat konflik Israel dan Palestina tidak lepas ya dari aspek pendudukan dan penjajahan ini. Palestina sebagai negara yang dalam kurun waktu yang sangat panjang berada di dalam negara yang diduduki ya oleh Israel ya, dan mereka berhak untuk mendapatkan kemerdekaan sebagaimana kita ya ketika dijajah oleh Belanda dan ketika sekutu menyerang gitu kan kita melakukan perlawanan. Jadi kalau saya lihat hampir sama sebenarnya kasusnya. Serangan yang dilakukan gerilya yang dilakukan oleh Hamas saat ini itu hampir mirip dengan gerilya yang kita lakukan melawan sekutu, dan respon negara-negara barat pada waktu perang kemerdekaan kita kan hampir seluruhnya mengecam dan menganggap kita sebagai rakyat yang radikal, teroris dan lain sebagainya. Maka harus didudukkan kembali bahwa ini adalah persoalan pendudukan penjajahan yang memang harus dihentikan ya, agar semua warga berhak ya untuk hidup, dan tentu proses menuju perdamaian juga harus kita dukung. Saya kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi, PhD, Kaprodi Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia. Atas waktunya, lain waktu bisa kita sambung lagi. Selamat siang, sehat selalu Pak Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan di malam